Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nining Arini dan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran terhadap vital event. Vital event ini merupakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kesehatan dan akan kita hitung berapa kejadian tersebut. Contohnya jumlah kelahiran di tahun tertentu dan ini akan kita hitung kemudian dinyatakan dalam bentuk angka. Ada 6 fenomena yang akan kita hitung dan kita nyatakan dalam bentuk angka dan ini sangat penting dalam kebutuhan data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan data-data kesehatan di masyarakat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Pengukuran terhadap vital event meliputi rumus kelahiran dan rumus kematian. Dalam menghitung rumus kelahiran, ada 3 poin yang akan dihitung. Yang pertama, angka kelahiran kasar atau crude birth rate, kita singkat CBR. Yang kedua, angka kelahiran khusus atau age specific birth rate, ini disingkat sebagai ASBR. Dan yang ketiga, angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau disingkat GFR. CBR atau Crude Birth Rate atau kita kenal sebagai angka kelahiran kasar didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. CBR dirumuskan sebagai B dibagi PM dikali K. Dengan CBR adalah angka kelahiran kasar, PM-nya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah tertentu, kemudian B-nya adalah jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu, dan K-nya adalah nilai konstanta dengan nilai 1000. Agar lebih memahami rumus tersebut, kita aplikasikan kepada contoh berikut. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Bogor memiliki CBR 42,3. Ini artinya di tahun tersebut, tiap 1000 penduduk di wilayah Bogor terdapat kelahiran sebesar 42,3 bayi. Nah, perhitungan CBR dibagi oleh seluruh penduduk, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun yang melahirkan adalah perempuan. Kita pahami dari contoh kasus berikut. Di suatu wilayah, diketahui bahwa jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2004 adalah 7.241.500. Nah, jumlah kelahirannya adalah 967.000 jiwa. Pertanyaannya, hitunglah angka kelahiran kasarnya atau CBR-nya. Dari contoh kasus tersebut, kita analisis bahwa nilai B sebesar 967.000, kemudian nilai PM sebesar 7.241.500. Ini merupakan jumlah penduduk yang terdapat di wilayah tersebut. Selanjutnya, nilai tersebut kita substitusikan untuk menghitung CBR dengan rumus B per PM kali K. Kita masukkan nilainya menjadi 967.000 per 7.241.500 dikalikan 1000, diperoleh nilai 134. 134 ini sudah melalui pembulatan. Jadi, nilai CBR di wilayah tersebut sebesar 134 bayi setiap 1000 wanita. Terdapat 3 kategori terhadap nilai CBR yang diperoleh. Yang pertama,
CBR akan dikatakan tinggi jika jumlah kelahiran melebihi nilai 30. Selanjutnya yang kedua, CBR dikatakan sedang jika jumlah kelahiran antara 20 sampai 30. Dan yang ketiga, CBR akan dinyatakan rendah jika jumlah kelahiran kurang dari 20. Fenomena yang kedua yaitu angka kelahiran khusus atau Age Specific Birth Rate, disingkat sebagai ASBR. Angka kelahiran khusus didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang lahir pada tahun tertentu di wilayah tertentu setiap 1000 penduduk wanita pada kelompok usia tertentu. Jadi, pada nilai ASBR yang kita hitung ini sudah spesifik pada kelompok usia tertentu. Nilai ASBR dirumuskan sebagai BX per PX dikalikan 1000, di mana ASBR adalah angka kelahiran khusus, BX-nya jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok usia tertentu, dan PX adalah jumlah penduduk wanita usia tertentu pada pertengahan tahun, dan nilai K sebagai konstanta yang nilainya 1000. Baik, untuk lebih memahami, kita pelajari dari studi kasus berikut. Di Kabupaten A, terdapat wanita usia 20-24 sebanyak 300.000 jiwa. Diketahui banyaknya bayi yang lahir pada tahun tersebut sebanyak 3.000 anak. Pertanyaannya, berapa angka kelahiran khususnya? Nah, dari studi kasus tersebut, kita ketahui bahwa nilai BX sebesar 3.000, PX-nya 300.000. Dan yang ditanyakan adalah nilai ASBR pada rentang usia 20 sampai 24. Dan kita hitung, kita masukkan nilainya, yaitu 3.000 dibagi 300.000 dikalikan 1.000. Diperoleh nilai 10. Nilai 10 berarti setiap 1.000 orang wanita pada usia 20-24 tahun terdapat 10 bayi yang lahir dalam setahun. Fenomena yang ketiga yaitu angka kelahiran umum atau General Fertility Rate, kita singkat sebagai GFR. Nah, GFR ini secara definisi sama dengan nilai CBR, hanya GFR ini lebih teliti karena dalam perhitungan GFR, pembaginya adalah penduduk wanita yang berada dalam usia produktif atau aktif bereproduksi, yaitu pada rentang usia 15 sampai 49 tahun. Nilai GFR dihitung dengan rumus B per P dalam rentang usia 15 sampai 49 tahun dikalikan K. Dengan GFR adalah angka kelahiran umum, kemudian B-nya jumlah bayi, dan P-nya adalah jumlah penduduk wanita di usia produktif dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun, dan K-nya merupakan konstanta dengan nilai 1000. Kita pelajari contoh studi kasus berikut. Bila data kependudukan Madiun menunjukkan angka GFR adalah 61, artinya terdapat 61 bayi yang lahir hidup dari 1000 penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun tertentu. Kita pelajari hitungannya. Di Kecamatan X,
Banyaknya wanita berumur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun 2006 ada 9.000 orang, sedangkan jumlah bayi yang lahir 900 anak. Pertanyaannya, berapakah angka kelahiran umumnya? Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa nilai B sebesar 900 dan nilai P sama dengan 9.000. Yang dihitung adalah nilai GFR. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 900 dibagi 9.000 dikali 1.000 diperoleh hasil 100. Perolehan nilai 100 tersebut artinya angka kelahiran umumnya 100. Berarti dari setiap 1.000 wanita yang berumur antara 15 sampai 49 tahun dalam tahun tertentu, yaitu tahun 2006, terdapat jumlah kelahiran 100 orang bayi. Nah, itu tadi rumus-rumus yang kita gunakan dalam menghitung kelahiran. Selanjutnya, kita menghitung fenomena-fenomena terhadap kematian. Fenomena yang pertama adalah angka kematian kasar atau crude death rate, yaitu CDR. Yang kedua, angka kematian khusus atau age specific death rate, disingkat ASDR. Dan yang ketiga adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate, disingkat IMR. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, angka kematian kasar atau crude death rate yang disingkat CBR. CBR didefinisikan sebagai banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1.000 penduduk di wilayah tertentu pada pertengahan tahun. Nilai CDR dirumuskan sebagai D per P dikali 1.000, di mana CDR adalah angka kematian kasar, kemudian D adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan P-nya adalah jumlah kematian di tahun tertentu di suatu wilayah, dan nilai K yaitu konstanta dinyatakan sebagai 1.000. Nah, nilai CDR ini akan dikategorisasi, di mana yang pertama dikatakan tinggi jika jumlah kematian lebih dari 18. Selanjutnya, nilai CDR dikategorisasikan sedang jika jumlah kematian berkisar antara 14 sampai 18. Dan kategori terakhir, nilai CDR dinyatakan rendah jika jumlah kematian kurang dari 13. Kita pelajari dari contoh kasus berikut. Pada pertengahan tahun 2006, jumlah penduduk di Kecamatan X sebanyak 10.000 jiwa, dan jumlah penduduk yang meninggal 800 anak. Pertanyaannya, berapakah angka kematian kasarnya? Dari contoh soal tersebut, diketahui nilai D sebesar 800 dan P-nya 10.000. Yang dihitung adalah nilai CDR, dan kita tinggal mensubstitusikan nilai D dan P ke dalam rumus, sehingga kita hitung sebagai 800 dibagi 10.000 dikalikan 1.000, sehingga diperoleh nilai 80. Nilai 80 ini menunjukkan angka kematian kasar. Artinya, setiap 1.000 orang dalam 1 tahun, jumlah penduduk yang meninggal ada 80 orang. Lanjut untuk vital event yang kedua untuk kematian, kita menghitung angka kematian khusus, atau disebut juga age specific death rate. Kita singkat sebagai ASDR.
ASDR didefinisikan sebagai banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 kelompok usia tertentu. Nilai tersebut dirumuskan sebagai ASDR sama dengan DX per PX dikali 1000, di mana ASDR ini sebagai angka kematian khusus, DX merupakan jumlah kematian kelompok usia tertentu, PX merupakan jumlah penduduk usia tertentu, dan 1000 merupakan nilai konstanta yang sifatnya tetap. Kita pahami dari contoh kasus berikut. Jumlah penduduk Provinsi A yang berumur 65-69 tahun adalah 100.000 jiwa. Dalam waktu 1 tahun, yang meninggal dunia sebanyak 20.000 jiwa. Hitunglah angka kematian khusus menurut kelompok umur pada provinsi tersebut. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa nilai DX 20.000 dan PX sebesar 100.000. Selanjutnya, disubstitusi ke dalam rumus ASDR pada range usia 65-69 tahun, kita hitung sebagai 20.000 per 100.000 dikalikan 1000, diperoleh hasil 200. Nilai ASDR 200 artinya setiap 1000 penduduk yang berumur 65-69 tahun, terdapat orang yang meninggal sebanyak 200 orang dalam setahun. Selanjutnya yang ketiga adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate, disingkat sebagai IMR. IMR didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan jumlah bayi yang meninggal dunia dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. IMR dirumuskan sebagai DO per B dikali 1000, di mana DO adalah jumlah kematian bayi, B jumlah kelahiran hidup, dan 1000 adalah nilai konstanta. Berikut sebagai contoh kasus, tahun 2005 di daerah X telah terjadi kelahiran bayi berjumlah 3.500 jiwa. Dari proses kelahiran tersebut, terdapat 45 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Pertanyaannya, tentukan nilai infant mortality di daerah X tersebut. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa DO nilainya 45 bayi, kemudian B 3.500, dan nilai K adalah 1000. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga dihitung sebagai 45 dibagi 3.500 kali 1000. Diperoleh nilai IMR sebesar 12,86 bayi. Nilai IMR tersebut artinya menunjukkan telah terjadi kematian bayi sebanyak 12,86 atau bisa dibulatkan menjadi 13 jiwa dari setiap 1000 proses kelahiran bayi. Demikian kita sudah pelajari mengenai vital event dengan rumus-rumusnya dan cara perhitungannya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bermanfaat bagi surveilan dan tenaga kesehatan. Dimohon untuk klik like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.